bahwa Kanjeng Nabi ini merupakan putra dari Kiai Abdullah dan Siti Aminah. Kedua-duanya merupakan pasangan dari suku Quraisy yang apabila ditarik secara garis keturunannya maka semuanya itu akan menyambung pada kilab. Ya. Tapi yang paling penting yang harus kalian ketahui adalah bahwa beliau Kanjeng Nabi itu merupakan putra dari Kiai Abdullah dan juga Siti Aminah. Orang-orang dulu, terutama para ulama dan para kiai, lagi sehubungan tadi ada gangguan sinyal, dan yang kedua tadi adalah datangnya orang pinter yang sebagian orang-orang DH Putri itu sangat mengidolakannya. Kalau tidak demikian nggak mungkin mereka berteriak ya, kalau bukan idola nggak mungkin teriak. Kalau kita menyikapinya biasa-biasa saja, dia juga akan biasa-biasa saja. Tapi karena kebetulan yang menyapa itu adalah idolanya, ya, karena yang menyapanya adalah idolanya, maka akhirnya dia pun juga sangat senang diidolai oleh anak-anak DH Putri. Ya, kembali lagi ke materi bahwa kita sebagai umat Islam dan umat yang baginda Nabi ya harus mengetahui bahwasanya beliau baginda Nabi itu adalah merupakan putra dari Kiai Abdullah dan juga Siti Aminah. Tadi saya sudah menyampaikan para kiai, para ulama di dalam menyebutkan nama ayahanda daripada Kanjeng Nabi itu, beliau semua yang insya Allah pasti lebih tahu daripada Kang Nemi menyebut istilah ayahanda Kanjeng Nabi itu dengan sebutan kiai. Itu sebagai bentuk ta'ziman para kiai, para ulama terhadap ayahandanya Kanjeng Nabi. Ya, nah jadi selain Kanjeng Nabi itu adalah putra dari Kiai Abdullah dan juga Siti Aminah, kita juga harus meyakini bahwasanya beliau adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk terakhir kalinya. Ya Nabi, ya utusan, ya Nabi dan Rasul. Ya, karena beliau menerima wahyu dari Allah tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk umat. Makanya Nabi dan Rasul, yang mana tujuannya itu adalah untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia supaya senantiasa menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Paham? Tuh, satu. Yang kedua, waqad wulida bi Makkah yaumal itsnain, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah tepatnya pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul. Udah, ini yang paling penting. Entah itu yang Masehinya kamu cari sendiri. Ya, sok kamu cari sendiri. Ya. Wa kana walidahu,
Dan pada saat sebelum kelahiran daripada Kanjeng Nabi, ayahandanya yakni Ki Abdullah meninggal dunia dan dimakamkan di Madinah. Maka setelah lahirnya Kanjeng Nabi, beliau lahir dalam keadaan ditinggalkan oleh ayahandanya, sudah dalam keadaan yatim. Ya, dan sejak itu beliau dididik dan diasuh oleh ibundanya yakni Siti Aminah. Selain dididik, pastinya ya karena baginda Nabi itu adalah seorang anak kecil, masih bayi, dan umumnya sama seperti kita manusia, beliau pun juga menyusui, disusui. Dan yang menyusui Kanjeng Nabi setelah Siti Aminah ada 2 orang. Yang pertama adalah Thuwaibatul Aslamiyah, ya, seorang budak yang diberikan oleh pamannya Abu Lahab. Nah, Thuwaibah al-Aslamiyah. Tapi menurut riwayat, ketika disodorkan Thuwaibah kemudian hendak disusui ke Kanjeng Nabi, beliau itu seolah-olah melakukan satu penolakan, enggan gitu. Ini, ya, sehingga setelah itu dilanjut, ya, pada Siti Halimatus Sa'diyah. Nah, inilah yang akhirnya selain dengan Siti Aminah, Kanjeng Nabi itu hidupnya adalah dengan Halimatus Sa'diyah. Dan pada umurnya yang ke-6 tahun beliau ditinggal pergi oleh ibundanya, ya, Siti Aminah, yang saat itu sebenarnya Siti Aminah punya tujuan hendak berziarah, kangen dengan suaminya, ya. Pergilah beliau menuju Madinah dengan didampingi oleh kakeknya dan juga salah satu pelayannya yang sangat setia, yakni Ummu Aiman. Nah, tapi ketika di dalam perjalanan pulang, Siti Aminah akhirnya meninggal dunia. Dan itu Kanjeng Nabi pada saat itu berusia 6 tahun. Ya, setelah wafatnya Siti Aminah, maka Kanjeng Nabi dirawat, ya, oleh Ummu Aiman, dan segala yang berkaitan dengan kesejahteraan Kanjeng Nabi, kehidupan Kanjeng Nabi, dan semuanya ditanggung oleh kakeknya Abdul Muthalib. Wa kafalahu jadduhu wa fitaminati min umrihi tuwfiya jadduhu. Dan pada saat Kanjeng Nabi berusia 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia, dan kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Yang kita tahu, ya, pada saat pembahasan yang kemarin, bahwasanya beliau Abu Thalib awalnya adalah seorang yang fakir, tapi begitu diasuh, yang mengasuh Kanjeng Nabi, Allah luberkan rezekinya, sehingga setelah itu rezekinya itu tidak pernah kurang, selalu mengalir, dan diajaklah Kanjeng Nabi untuk bersama-sama pergi berdagang. Paham ya, rangkuman pertama itu ya. Wa fitasiatilan ing dalem umur kang kesanga min umrihi saking umure Kanjeng Nabi. Safaro tindakan sapa Kanjeng Nabi ma'a amihi sartane pamane Kanjeng Nabi Abi Thalibin, yaiku Abu Thalib, ila Syami maring Syam. Wa ra'ahu lan weruh ing Kanjeng Nabi sapa Buhaira ar-rahibu kang dadi pendeta. Fa'arafahu maka kenal tanda kenabiane Kanjeng Nabi sapa Bahira ing Kanjeng Nabi. Fa'arafahu maka ngawruhi tanda kenabiane Kanjeng Nabi sapa Bahira ing Kanjeng Nabi. Ruwet ya. Fa'arafahu maka ngenali tanda kenabiane Kanjeng Nabi sapa Bahira ing Kanjeng. Wa fil khamisati wal ishrina lan ing dalem taun kang keselawe min umrihi saking umure Kanjeng Nabi safaro tindaan sapa Kanjeng Nabi
fi tijaratin ing dalam gawa barang dagangan, fi tijaratin ing dalam gawa barang dagangan li sayyidati Khadijah kadue Sayyidah Khadijah. Wa ba'da ruju'ihi lan ing dalam sawise kembaliye Kanjeng Nabi bisyahraini kelawan rong wulan tazawwaja maka nyimah sapa Kanjeng Nabi biha kelawan Siti Khadijah, nggarwa sapa Kanjeng Nabi ya, memperistri sapa Kanjeng Nabi biha kelawan Siti Khadijah. Wa kana lan ana sapa umruha umure Siti Khadijah iku arba'ina 40 apane sanatan taune. Wa fil khamisati wa talatina lan ing dalem taun kang kaping 35 min umrihi saking umure Kanjeng Nabi istaraka melu andil ya, atau sekutuan istaraka sekutuan sapa Kanjeng Nabi ma'a Quraisyin sartane wong Quraisy fi bina'il Ka'bati ing dalem bangun Ka'bah wa hakamalan mutusi sapa Kanjeng Nabi bainahum ing dalem antarane Quraisy fi wadil hajaril aswadi ing dalem nyelehaken hajar aswad makanahu ing dalem tempate hajar aswad. Wa qad istahara lan teman-teman masyhur sapa Kanjeng Nabi, wa qad istahara lan teman-teman masyhur sapa Kanjeng Nabi baina qaumihi ing dalem antarane kaum Kanjeng Nabi bil khisali kelawan pira-pira pekerti al mahmudati kang terpuji. Wa kanu lan ana sapa kaum wa kanu lan ana sapa kaum iku yuhibbunahu temen sapa kaum ing Kanjeng Nabi wa yahtarimunahu lan mulyaaken sapa kaum ing Kanjeng Nabi hatta laqabuhu sehingga juluki sapa kaum hatta laqabuhu sehingga juluki sapa kaum ing Kanjeng Nabi bil amina kelawan aran al amin. Waqad hafidhahu teman-teman ngeraksa ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah min a'malil jahiliyati saking pira-pira penggaweane wong jahiliyah, saking pira-pira penggaweane wong jahiliyah. Wa ahibbati ibtiadi wa ahabbalan demen sapa Kanjeng Nabi, maaf ya, wa ahabbalan demen sapa Kanjeng Nabi al ibtiada ing adoh aninasi saking manusa hinama qoroba ing dalam sumangsane par hinama qoroba ing dalam sumangsane parkan sapa Kanjeng Nabi hinama qoroba ing dalam sumangsane parkan sapa Kanjeng Nabi al arba'ina ing usia 40 min umrihi saking umure Kanjeng Nabi. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku ya ta'abbadu merdi ibadah sapa Kanjeng Nabi iku ya ta'abbadu merdi ibadah sapa Kanjeng Nabi fi ghari Hira'in ing dalem gua Hira ala dini jaddihi ing atase agamae mbae Kanjeng Nabi ala dini jaddihi ing atase agamae mbae Kanjeng Nabi Ibrahim yaiku Nabi Ibrahim. Ringkasan yang kedua dari keterangan yang terdapat pada bab yang pertama tentang sejarah kehidupan Rasulullah adalah pada saat usianya menginjak umur 9 tahun baginda Nabi diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke negara Syam. Nah, dan di dalam perjalanannya itu beliau bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang namanya Buhairo, kalau di sini Bahiro, ya, seorang pendeta Nasrani yang mana pada saat perjalanannya Kanjeng Nabi, Bahiro ini mengamati sepak terjangnya Kanjeng Nabi, mengamati perjalanannya Kanjeng Nabi, melihat gerak-geriknya Kanjeng Nabi, dan begitu diperhatikan cocok seperti yang digambarkan di dalam kitab suci yang menjadi pegangannya Imam Bahiro tadi, kitab Injil, bahwasanya di dalam diri Rasulullah SAW terdapat tanda-tanda kenabian, ada tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Rasulullah, dan itu akhirnya disampaikan oleh
sependeta Bahira kepada pamannya dengan catatan, tolong ini ponakanmu itu dijaga baik-baik karena suatu saat dia akan menjadi incaran banyak orang. Saya melihat ada tanda-tanda kenabian yang dimiliki olehnya. Ya, diantaranya yang dilihat oleh pendeta Bahira itu adalah ketika awan itu selalu mengikuti Kanjeng Nabi kemanapun Kanjeng Nabi pergi. Jadi ketika kepanasan ditutupi terus oleh awan. Selain itu, ketika sedang berteduh diberikan tempat teduh yang nyaman. Dan ada kan pohon itu kalau kita umpamanya nanti ya diberikan izin oleh Allah untuk haji dan umroh, ya ada satu tempat yang dulu pernah dijadikan sebagai tempat istirahatnya Kanjeng Nabi. Kemudian seolah-olah pohon tersebut itu sujud kepada Kanjeng. Makanya disitulah pendeta Bahira langsung menyampaikan bahwasanya Muhammad ini adalah calon nabi, karena dari beberapa ciri-cirinya itu pas seperti yang digambarkan oleh kitab Injil yang dipegang oleh Bahira. Makanya Bahira ini berpesan untuk menjaga Kanjeng Nabi dengan sangat hati-hati. Ya, karena suatu saat Kanjeng Nabi ini akan menjadi incaran orang banyak, dan bisa jadi kalau umpamanya ada yang tidak senang dengan Rasulullah akan dibunuh. Karena dulu para nabi-nabi banyak yang dibunuh oleh umatnya sendiri, seperti Nabi Yahya. Nabi Yahya yang merupakan putra Nabi Zakaria. Ya, kalau di sini sih namanya Zakaria, gak keren belas ya. Gak keren. Tapi kalau kamu berada di Eropa manggil Zakaria, bukan Zakaria, Zack. Ya. Zac Efron. Ya Zakaria namanya mah, Zac Efron tuh. Kalau di sini sih. Kayak umpamanya di sini ada yang namanya Dawud. Dawud kan ada penjagaman. Tapi kalau di barat sana, di Inggris, di Eropa, bukan Dawud, nggak keren. Namanya jadi keren, David. Jadi misalkan ada pemain sepak bola, ya mantan MU, mantan Madrid, mantan AC Milan atau PSG, namanya David Beckham. Di sini namanya Daud Beckham. Orang-orang kita dan mungkin bahasa Arab menyebut seorang nabi yang mukjizatnya itu mempunyai bahtera, mempunyai kapal laut yang besar, apa namanya? Nabi Nuh. Di sini kita menyebutnya Nuh. Quran juga menyebutnya Nuh. Tapi kalau orang Eropa keren, Noah. Grup band. Vokalisnya Ariel, Noah. Noah itu apa? Nabi Nuh. Tuh. Ya. Nah ini Bahira melihat dengan seksama ciri-ciri kenabian yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Makanya beliau tuh ya, pendeta Bahira itu sangat mewanti-wanti kepada Abu Thalib untuk menjaga Rasulullah dengan baik. Ya. Wa fil khamisati wal 20 min umrihi, dan pada saat usianya beliau itu adalah 25 tahun, beliau dipercaya untuk berbisnis, berdagang ya dengan salah seorang pengusaha wanita yang kaya raya yang bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah sangat percaya kepada beliau dan menyerahkan semua dagangan-dagangan beliau untuk dijual oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sangat percaya karena Siti Khadijah sering mendengar tentang kejujuran, ketawaduan, dan sikap rendah hati yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Makanya beliau sangat percaya betul ya kepada Kanjeng Nabi. Selain itu ya, supaya untuk tidak menghilangkan kecurigaan, beliau Kanjeng Nabi saat itu didampingi oleh kepercayaannya Siti Khadijah yang bernama, kelingan beli namanya siapa? Siti Maisaro. Nah, dari Siti Maisarah ini adalah orang kepercayaannya Siti Khadijah yang ditugasi untuk mendampingi Kanjeng Nabi. Nah,
Kemudian setelah kembali lagi dari Mekah, beliau lanjut lagi pergi ke Syam dan kemudian akhirnya menikah dengan Siti Khadijah. Ya, usia Siti Khadijah pada waktu itu 40 tahun, sedangkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usianya adalah 25 tahun. Terpaut cukup jauh usianya. Ya, kalau sekarang mungkin Siti Khadijah lebih tua dibanding dengan Kanjeng Nabi. Tapi ya, menurut berbagai riwayat dan juga beberapa cerita-cerita yang saya dapatkan dari para ulama menyebutkan, walaupun usia daripada Siti Khadijah itu adalah 40 tahun, tapi seolah-olah wajahnya, badannya itu menggambarkan seorang perempuan yang usianya 18 tahun. Itu ya salah satu bagian dari anugerahnya Allah, ya. Nah, wafil khamisati wa talatin. Kemudian pada saat usia Kanjeng Nabi ya 35 tahun, terjadi satu peristiwa di mana orang-orang Quraisy hendak merenovasi bangunan Ka'bah yang waktu itu memang sudah terlihat memprihatinkan. Makanya tokoh-tokoh Quraisy semuanya berkumpul ya dan menyepakati untuk merenovasi Ka'bah. Karena harus direnovasi, otomatis beberapa tempat ya dan juga alat-alatnya itu harus diperbaiki, termasuk salah satunya adalah Hajar Aswad. Hajar Aswadnya untuk sementara dipindahkan terlebih dahulu karena mau direnovasi. Nah, setelah renovasi itu selesai, nah terjadi kebingungan karena semua merasa paling berhak untuk membawa Hajar Aswad. Kata golongan Bani Umayyah, saya lebih berhak karena saya lebih tua, saya lebih berhak karena saya adalah kuncennya, saya lebih berhak. Semua merasa dirinya paling berhak, sehingga hampir terjadi keributan antar sesama suku Quraisy. Nah, disitulah muncul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya memberikan satu jalan tengah kepada suku Quraisy. Kalau begitu gini aja, ya sudah, kita bawa bersama-sama, kemudian kita pasangkan Hajar Aswad itu di tempatnya yang semula. Bagaimana? Jadi dibawa bersama-sama, digotong bareng-bareng, ya, digotong bareng-bareng. Tapi nanti yang meletakkannya siapa dong? Yang tadi pertama kali masuk ke dalam masjid siapa? Muhammad. Ya sudah, Muhammad saja yang nanti memasangkan Hajar Aswad. Tapi sebelum dipasang itu kita bawa bersama-sama. Nah, akhirnya itu disepakati ya, karena orang Quraisy itu meyakini kejujuran dan akhlak yang baik dari Kanjeng Nabi, semuanya percaya. Ya sudah, kalau memang itu adalah keputusan yang terbaik, kita bawa bersama-sama Hajar Aswad itu, dan nanti yang memasangkannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh ya, makanya sejak peristiwa itu Kanjeng Nabi sangat masyhur, sangat terkenal. Bukan karena Kanjeng Nabi kaya raya, bukan, tapi karena perilakunya yang terpuji, karena akhlaknya yang baik, sehingga Kanjeng Nabi banyak dicintai oleh banyak orang. Kemarin sudah disampaikan ya, bahwa alasan yang menjadikan Kanjeng Nabi ini semakin terkenal, menjadi semakin dicintai, pertama karena kejujuran. Orang jujur ini. Yang kedua, di samping karena kejujuran, amanah. Ketika dipercaya, beliau melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Sama seperti kalian umpamanya yang sudah diangkat menjadi pengurus, karena dipercaya oleh ulul ma'had, karena dipercaya oleh pengasuhnya, maka kalian harus bisa menjawab amanah itu dengan penuh tanggung jawab apabila ingin mencontoh Kanjeng Nabi. Ya. Yang kemudian yang ketiga, hilm, bijaksana. Bijaksana bukan bijaksini. Bijaksana ya, berbuat adil kepada semua orang, wal haya, mempunyai rasa malu ya, tidak merasa pede ya, tidak merasa pedenya pede yang berlebihan, tidak, malu ya, tawadhu, andap asor, rendah hati. Ini yang akhirnya menjadikan Kanjeng Nabi banyak dicintai oleh orang banyak, dan akhirnya banyak orang yang menjulukinya sebagai Al-Amin. Al-Amin itu yang bisa makanya Nabi ya, selain ada yang menyebutnya Muhammad,
ada juga yang menyebutnya Al-Amin, ada juga yang menyebutnya Abul Qasim, dan seterusnya. Berarti Al-Amin itu alam apa itu namanya kalau di dalam ilmu nahwu? Longo maning. Alam kunnya. Ya. Oke, kita lewati lagi. Kemudian pada saat usia beliau mendekati 40 tahun, beliau lebih memilih untuk menghindari kerumunan. Beliau memilih untuk menyepi dari keramaian karena di sana terjadi sesuatu ya, yang mana orang-orang Quraisy perilakunya itu sudah sangat jauh menyimpang dari apa yang pernah diajarkan oleh Mbah Buyut kita terdahulu. Nah, karena perilaku-perilakunya yang seperti itu, yang akhirnya menjadikan beliau Kanjeng Nabi lebih memilih untuk keluar. Ya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga beliau. Di antaranya menjaga beliau untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dari amalnya orang-orang jahiliyah, seperti menyembah berhala. Nabi tidak menyembah berhala. Ya, Rasulullah tidak menyembah berhala. Kemudian selain itu Rasulullah tidak minum arak, tidak minum minuman keras. Yang mana bagi orang Quraisy minuman keras itu sudah merupakan bagian ya kewajiban mereka untuk minum minuman. Tapi Rasulullah tidak menyukai itu. Makanya Allah selalu menjaganya, menjaga dari segala perbuatan-perbuatan jahiliyah. Ya, dan selain itu sebagai bentuk perlawanannya beliau kepada orang Quraisy yang saat itu sudah sangat menyimpang pergaulannya, Rasulullah akhirnya memilih untuk beribadah di Gua Hiro. Ya, karena pada waktu itu beliau masih menganut ajaran-ajaran keyakinan yang diajarkan oleh kakek-kakeknya terdahulu, yang didasari dari agamanya Nabi Ibrahim. Sudah lengkap tulisannya. Awas nih, bakal ditakoni siji-siji melempem. Tak cekoki air keras. Ya, jadi pada saat usianya yang 40, Rasulullah memilih untuk beribadah di Gua Hiro karena beliau merasa terganggu, beliau merasa tidak enak ya dengan pergaulan orang-orang Quraisy yang semakin arahnya itu semakin mengkhawatirkan. Dan nanti pada pembahasan yang kedua, disinilah dimulai awal dari turunnya wahyu dari Allah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira itu nanti besok saya akan coba nanya satu persatu ya, sekali-kali nih ya. Katanya umatnya Nabi kok ya. Nanti harus saya cariin blimbing yang paling asem ya. Yang nggak bisa jawab kasih blimbing wuluh ya. Jadi tadi seperti itu ya, gambaran dari kehidupan Kanjeng Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ad-dawru tsani min hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbi
Musabbi.